Bismillahirrahmanirrahim, sahabat. Berdiam diri di Mina untuk melaksanakan jumroh, melempar di Jamarot. Satu perjalanan ikrar di mana jamaah menyatakan hari ini sampai akhir hayat setan akan menjadi musuh kita. Musuh yang tidak akan pernah kita lupakan, bahkan kita lalaikan. Karena setan menggoda kita 24 jam penuh, pagi, siang, sore, malam, bahkan tidur pun kerap digoda oleh setan. Mimpi misalnya, aduh tadi malam saya mimpi dapat ikan mas. Biasanya kita kaitkan dengan mendapatkan rezeki. Ustaz, apa ya? Saya kok mimpi dikejar ular? Tentu jawaban saya, ya karena ibu tidur, karena bapak tidur, karena akang tidur, jadi mimpi dikejar ular. Kalau nggak tidur mungkin dikejar ularnya bukan mimpi tapi beneran. Tidur dimanfaatkan setan. Karena itu Allah mengingatkan kita setelah kita mengamalkan Al-Quran 30 juz untuk berlindung kepadanya. Berlindung kepada Allah dari sisi yang luar biasa. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Setan itu menggoda kita dari depan, belakang, kiri, kanan, dari semua sisi kehidupan kita. Dari sejarah, kita ingat masa lalu, kita kadang greget atau mungkin merasa putus asa, atau dari masa depan yang masih saja kita angankan dan kita merasa pesimis untuk mendapatkannya. Dari pemahaman dan apa saja, semua setan menggoda kita 24 jam penuh sepanjang hayat kita. Dan setan setiap hari bermusyawarah untuk menggoda kita, untuk menemukan cara-cara efektif menggoda kita. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan ikrarnya para jamaah haji untuk menyatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata, juga menjadi ikrar kita bahwa betul setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Cirinya apa? Wallahu alam, ya, banyak sekali yang digodakan oleh setan. Kadang-kadang deras, rasional, dilematis. Hati-hati godaan setan ini, karena itu berlindung terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja setan itu dalam bentuk minal jinnati wan nas, dari kelompok jin atau dari kelompok yang gaib itu, dan manusia dari kelompok yang zahir. Hati-hati godaan setan. Kita berlindung kepada Allah min syarri waswasil khannas, dari bisikan-bisikan khannas. Insyaallah. Nah, sahabat, berlindunglah kepada Allah setiap saat, bahkan saat menjelang tidur. Kenapa harus berlindung kepada Allah? Karena saya secara pribadi menyatakan demikian. Saya tidak mungkin menghadapi godaan setan dan berhasil, karena saya tidak melihat setan. Lain lagi dengan Umar bin Khattab yang hebat sampai setan takut menggoda Umar, setan takut menggoda Abu Bakar As-Siddiq, setan malu menggoda Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Nah, setan takut nggak ya sama saya? Enggak lah. Bahkan setan kerap tertawa ketika saya melangkah sesuai dengan rencananya, rencana setan. Padahal sangat logis. Seperti apa sih godaan setan yang sangat logis? Seperti sekarang ada kan kalimat-kalimat logis. Sudahlah, jangan ikut berpolitik, urus aja agama yang soleh aja lah udah. Orang-orang beragama, jangan bawa-bawa agama ke politik. Itu logis, seperti logis. Padahal itu godaan menurut saya, ya. Kenapa orang baik tidak merebut politik? Jangan sampai politik itu dibiarkan untuk dipegang dan digenggam oleh orang-orang yang tidak baik. Seperti itu yang logis. Kemudian deras terus itu diserukan terus menerus, deras, rasional, dan kadang-kadang dilematis. Seperti pertanyaan seorang istri, Ustaz, mana yang harus suami dahulukan? Mendahulukan menafkahi istri atau orang tua? Nah, itu juga jadi dilematis kan. Pertanyaan itu ada pada seorang yang sedang dilema.
Atau seorang suami berkata, mana yang seharusnya saya dahulukan Ustadz, istri atau orang tua? Katakan laki-laki yang bijak akan bisa membawa istrinya untuk memahami dirinya sebagai suami yang memimpin dan bisa tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak harus di fait accompli, dibenturkan ya, seperti itu. Nah, jadi hati-hati dengan godaan setan ini. Kemudian sekarang ada godaan setan. Kita kan sudah letih nih beribadah kurban, sudah takbir terus ini takbir sampai selesai hari nahar ya. Nah, ada godaan setan, capek lah, ini masjid kok berisik ya, takbir terus, kan udah selesai Idul Adhanya. Padahal takbir itu bisa sampai 2 hari ke depan ya, kita ucapkan. Beda dengan kalau Idul Fitri mulainya dari ba'da subuh sampai selesai melangkah menuju lapang dan sholat. Itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha dari maghrib kemarin sampai selesai hari penyembelihan, hari ketiga, itu takbir terus. Godaan setannya berisik lah, takbir terus, masalah. Padahal bisa saja kita takbir sendiri ya. Model sekarang di mobil kita takbir. Seperti itu, nah sahabat, waspadai oleh kita godaan setan. Dan diantara godaannya adalah, tadi ada yang nanya sama saya, besok kegiatan Jumatnya jalan nggak saat? Saya kan gitu, saya katakan, wa idza faragta fansab, bila selesai satu perkara maka segera lakukan perkara hal yang lain. Kalau selesai berbuat baik, lakukan kebaikan yang berikutnya. Kalau selesai beribadah yang ini, lakukan beribadah yang, jangan ada libur dalam berbuat baik, karena Israel tidak mengenal libur. Jangan lalu cabut nyawa dia, sekarang kan hari libur. Nggak ada itu. Waspadai oleh kita. Mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam keadaan berbuat baik ya. Itu ya. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.